Nama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak goyah, amin. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau beria-ria karena Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mengawali ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita umat pemenang milik kepunyaan Tuhan. Sehingga dengan kemenangan kita mau katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Boleh menari bagi Tuhan. Kita bersukacita. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang bersama siapa, haleluya, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saya rindu kita pujikan pujian ini dari awal dengan sikap yang berkemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Katakan atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Katakan haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia Allah yang hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Katakan Roh Kudus turun. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berkemenangan karena Engkau yang rela mati bagi kami, berkorban bagi kami untuk menebus hidup kami dari kutuk, dari segala dosa, dari hukuman maut. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang Kau kasihi. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang Kau sudah pilih menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Kami datang ke rumah Tuhan dengan penuh kerinduan. Kau Allah yang menyucikan, yang menguduskan setiap kami dari pelanggaran dosa-dosa kesalahan kami. Engkau Allah yang mengampuni kami dari segala ketidaktaatan kami kepada Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan sucikan kami. Engkau layakkan kami untuk mempersembahkan ibadah kami yang terbaik. Katakan dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Oh, biarlah setiap kami memandang kepada keindahan-Mu Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Kami percaya Engkau mengasihi kami.
puji-pujian bagimu ya Allah kami yang hidup. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang layak disembah selain Engkau ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami mengangkat seluruh beban hidup kami untuk kami tanggalkan. Dan kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, Kau sungguh indah, nama-Mu Yesus, Engkau keselamatan kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu selamatkan kami Tuhan. Oh haleluya, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku karya terbesar dalam hidupku kami Tuhan. Umat-umat tebusan-Mu Tuhan, umat milik kepunyaan-Mu. Kami mengatakan bahwa Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Engkau harta yang paling berharga yang kami miliki, dan kami tak mau lepaskan dalam hidup kami. Ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Kami kagum kepada Tuhan Allah kami menciptakan langit dan bumi. Dan kelak ujung daripada pergolakan dunia ini, Tuhan akan hadir kembali menata segala sesuatu dalam langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih, kami kagum kepada Tuhan. Engkau berdaulat atas semesta, berdaulat atas waktu, berdaulat sepenuhnya atas segala sesuatu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu di siang hari ini. Urapilah hamba-Mu yang berbicara. Urapilah suasana pemberitaan ini. Urapilah semua anak-anak-Mu yang mendengarkan di gereja ini maupun di dunia virtual lewat tayangan di YouTube. Semuanya kami akan mengecap kebaikan Tuhan. Sebab firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, melainkan mengerjakan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Terpujilah Tuhan, dan kami siap mendengarkan sabda-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita sepakat dan berkata amin. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya berbicara tentang siapakah yang empunya kerajaan sorga. Menurut doa Bapa kami direkam oleh Matius, menurut doa itu dikatakan, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan sorga. Siapa itu engkau? Bapa di sorga. Bapa yang juga mengutus firman Allah, mengutus logos, mengutus anaknya yang tunggal untuk datang menyelamatkan kita. Dialah yang empunya atau pemilik kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga sering juga disebut kerajaan Allah. Kerajaannya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah pemilik atau empunya kerajaan sorga itu. Sendirikah dia di sana? Tidak. Ada malaikat-malaikat yang sedemikian mulia diciptakan untuk itu. Apakah hanya Allah dan malaikat yang empunya kerajaan sorga? Tidak. Yesus pun datang ke dunia untuk mati, menebus, agar kita pun berbagian, mendapatkan kepemilikan dalam kasih karunia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, mereka pun adalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Jadi kita bukan tamu di kerajaan sorga. Kita yang sudah dijadikan anak-anak Allah, turut berbagian menjadi pemilik atau pewaris sorga itu. Katakan amin, saudaraku. Nah, seperti apakah orang-orang pemilik kerajaan sorga? Sebab memang harus tegas saya katakan, tidak semua orang akan ke sana. Tidak otomatis gitu ya, setiap orang ke sana. Mereka yang ke sana adalah orang-orang yang diselamatkan.
Dan orang-orang diselamatkan itu memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-ciri, memiliki sesuatu yang menandakan dia. Sama seperti saya sebagai warga Indonesia, ditandai dengan apa? Saya mempunyai KTP, saya bisa berbahasa Indonesia, saya mengerti adat dan budaya Indonesia, saya tunduk kepada hukum dan peraturan di Indonesia. Itu menandakan saya warga Indonesia. Demikian juga warga sorga itu, ada tanda-tandanya. Seperti apakah mereka itu? Hari ini kita batasi hanya 3 ciri atau karakter daripada yang empunya kerajaan sorga itu, yaitu manusia yang diangkatnya. Yang pertama, mari kita buka ayat Alkitab, Matius 5 ayat 3. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Perhatikan, bukan dikatakan berbahagialah orang miskin titik, melainkan berbahagialah orang yang miskin tapi dia di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Sehingga nanti karena kata kuncinya adalah di hadapan Allah, nanti orang kaya materi pun bisa masuk di dalamnya. Karena posisi dia sebagai orang selayaknya orang miskin yang bergantung kepada belas kasihan Allah. Yang miskin di hadapan Allah tidak otomatis setiap orang miskin. Dan syarat ke surga bukanlah miskin. Juga bukan miskinnya itu suci. Bukan karena miskin udah kasihan Tuhan bawa ke surga. Enggak begitu, bukan karena miskinnya. Jika ia miskin dan karena itu ia membelakangi Allah. Karena tadi kata kuncinya di hadapan Allah. Kalau miskin, seorang yang miskin lalu gara-gara miskin dia membelakangi Allah. Katakanlah menjalani hidup yang curang, menjalani hidup yang menyimpang. Maka pernah saya katakan, miskin bukan alasan untuk korupsi. Amin. Dan memang menurut penelitian saudaraku, koruptor-koruptor itu bukan orang miskin. Ini kabar baiknya bagi kita calon orang kaya ini. Koruptor-koruptor di negeri ini orang miskin atau orang kaya? Ya, jadi jangan tersudut sebagai kalau kita masih kategori pas-pasan ekonominya. Bukan merupakan dosa itu, dan tapi itu juga bukan keadaan permanen. Tuhan pasti mengubah. Amin. Ya. Jadi kalau dia karena miskin lalu dia merampok, ini nggak termasuk di sini. Gara-gara miskin dia mengata-ngatai Tuhan. Tuhan, mengapa aku pernah dilahirkan? Misalnya gitu. Kan bagian daripada perbantahan kepada Tuhan Allah. Lalu kalau dia miskin gara-gara membelakangi Allah. Yang tadi miskin lalu membelakangi Allah, itu satu hal. Yang kedua ini miskin, jadi dia miskinnya itu gara-gara membelakangi Allah. Katakanlah gara-gara itu dia mengalami kutuk, mengalami hukuman dari Allah, dan itu nggak termasuk di sini. Kata yang digunakan kata miskin di situ dalam bahasa Yunani adalah potokos. Potokos itu berbeda dengan miskin yang lain. Penes. Ada 2 kata paling tidak miskin dalam bahasa Yunani. Satu potokos, yang satu penes. Potokos ini adalah miskin semiskin-miskinnya. Sangat melarat. Sehingga untuk hidup dia tidak bisa sendiri. Sehingga untuk makan saja pun dia hanya bergantung sepenuhnya kepada derma orang lain. Itu petokos, benar-benar tidak mampu sama sekali. Sedangkan penes tadi memang miskin, tapi setidak-tidaknya dia masih bisa hidup, masih mempunyai pencaharian. Nah, yang digunakan kata miskin tadi adalah petokos, dalam keadaan miskin sampai-sampai dia hanya bisa hidup bergantung kepada kemurahan hati Allah. Maka kata miskin tadi digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan betapa pentingnya kita menyadari kehidupan kita layaknya orang yang petokos, layaknya orang yang miskin tadi. Hidup kita ini pun bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ada nyanyian, bukan oleh kuat, bukan oleh gagahku, semuanya karena anugerah. Sekarang pun kita berada dalam keadaan petokos, saudaraku, dalam keadaan miskin.
Coba bayangkan, dengan teknologi manusia yang bisa sudah bikin Google Map, memeta angkasa dengan galaksi-galaksinya, dengan kamera yang luar biasa, dengan teknologi yang menyambungkan seluruh bumi, dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjulang tinggi. Masa ia dalam 8 bulan hanya untuk menemukan tanggulangan terhadap corona pun kita kewalahan dan tak berdaya. Miskin semiskin-miskinnya. Dunia ini sedang terhuyung-huyung, bukan karena gempa bumi 10 skala Richter, tapi dengan virus yang kecil yang mata kita tidak bisa melihat. Izinkan itu untuk menata ulang manusia, supaya manusia menyadari bahwa tanpa aku kamu tak berdaya. Sehingga kita sekarang menyadari, siapakah yang mempunyai kerajaan sorga? Bukan otomatis setiap orang yang mulutnya mengatakan Yesus Kristus. Tidak. Saya berkali-kali berkata, nama Yesus Kristus bukanlah password memasuki pintu gerbang sorga. Sehingga kira-kira kita sudah di depan pintu gerbang sorga gitu, sebutkan password pintu masuk gitu ya. Lalu kita sebut Yesus Tuhan, masuk. Enggak begitu. Enggak begitu. Sebab dengan mulut kamu mengaku, tapi dengan hati kamu percaya. Bukan hanya pengakuan mulut. Kalau pengakuan mulut, pengakuan di luar, ekspresi-ekspresi di luar, bukankah iblis juga setiap kali berjumpa dengan Yesus juga sujud menyembah gitu? Tapi apakah mereka pemilik kerajaan sorga? Justru terbukti sudah dibuang dan dilempar dari sana. Sehingga kita tahu sekarang seperti apakah tanda-tanda orang menjadi pemilik sorga itu. Dia menyadari dirinya, memposisikan dirinya sebagai orang miskin di hadapan Allah. Katakan amin. Amin. Boleh dia kaya, boleh. Tapi dia tetap menyadari, aku tak bisa hidup tanpa Tuhan. Semua yang ada padaku ini pun kemurahan Tuhan. Semua yang kumiliki pun karena kebaikan-Mu. Enggak langsung kita mengangkat dagu, semua ini karena aku rajin bekerja. Ini kan karena aku pintar mengelola usahaku. Ini kan karena aku mempunyai kecerdasan lebih dari orang lain. Atau mungkin orang tertentu berkata, paling tidak ini karena aku beruntung, laki, berbeda dengan orang lain. Enggak bisa begitu lagi. Orang yang menjadi pemilik sorga, seluruh hidupnya ditundukkan pada satu pengakuan. Aku ada karena kasih karunia Tuhan. Aku selamat karena kebaikannya. Aku menjadi pemilik sorga, bukan karena kelayakan yang ada pada aku, melainkan kelayakan yang diberikan oleh Tuhan. Katakan amin. Berarti kata lain daripada miskin di hadapan Allah adalah rendah hati. Sama-sama katakan rendah hati. Ada enggak orang cantik yang sombong? Orang jelek? Nah ini hati-hati. Orang kaya sombong ada? Orang miskin? Nah ini hati-hati ini kita. Jangan mengira aku udah miskin, udah masuk lah aku ke surga. Enggak. Kalau enggak rendah hati, ini soal hati. Soal apa yang kita andalkan dalam hidup ini. Nabi Yeremia, senior saya, karena saya namanya Yeremia juga nama baptis, berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, enggak berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa hari yang lalu ketika wisuda mahasiswa kami, besoknya saya tulis sebuah status. Orang yang lulus dari sekolah tinggi harus rendah hati. Apalagi kalau enggak lulus dari sekolah tinggi. Amin. Nah ini maksudnya. Sebab tulisan ini juga bercabang makna ini. Yang lulus saja sekolah tinggi harus rendah hati. Kayak ilmu padi itu. Makin berisi makin merunduk. Orang rendah hati itu wah luar biasa. Udah jelas air pun mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalau kita rendah hati itu menguntungkan diri kita, mengundang untung bagi kita. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Bahkan orang sombong pun merasa tersaingi dengan orang sombong yang lain. Gak suka dia sama orang sombong itu. Bayangkan orang sombong itu tidak ada yang menyukainya. Sesama sombong aja gak suka mereka. Jadi kalau kita mau disukai banyak orang, jadilah rendah hati, amin. Wah, itu orang sorga. Yang kedua, seperti apakah orang yang menjadi pemilik kerajaan sorga itu? Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab
kebenaran. Perhatikan ini juga kalimatnya, hati-hati. Bukan disebut berbahagialah orang yang dianiaya sehingga otomatis setiap orang kena aniaya masuk surga. Enggak gitu. Jelas ini, berbahagialah orang dianiaya oleh sebab, sama-sama bunyikan, kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau orang itu mengalami tindasan, mengalami hukuman, mengalami pengucilan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena kejahatannya, ini tidak termasuk di sini. Kenapa kau diniaya? Iya, dikata-katain orang itu, aku sejak pertama kali aku mencuri mangga. Itu memang patut bagimu. Nama aku disorak-soraki sekota karena aku bikin keonaran. Ya iya. Kenapa kau nggak disukai penduduk Simalingkar itu? Iya, sejak knalpot motorku kubunyikan, seluruh Simalingkar terkejut. Iya, patut bagimu. Orang knalpotmu membangunkan orang sekota. Keonaran nggak termasuk. Pelaku kriminal dipanggil bertobat. Amin. Orang sombong tadi pun, kenapa kau dianiaya? Dijauhin orang karena aku sombong. Sejak sombong hilang kawanku satu demi satu. Itu patut bagimu. Berbahagialah orang dianiaya karena kebenaran. Ada dua penderitaan. Penderitaan karena kejahatan atau penderitaan karena kebenaran. Kalau penderitaan karena kejahatan, jangan kita berbahagia. Jangan kita berbahagia. Dan jangan kita ikut yang seperti di TV-TV itu. Bahasanya gitu, di TV-TV. Seperti apa di TV-TV? Udah kena dia 2-3 barang bukti sudah ditemukan KPK. Masih berkata, nama baikku dicemarkan. Nah itu ya. Apa itu coba? Ini pasti fitnah. Ini pasti ingin menggagalkan saya menjadi caleg. Ya jelas kau udah korupsi. Masih kau katakan aku dianiaya. Enggak termasuk orang seperti itu. Jangan berbahagia kita dalam keadaan teraniaya. Kalau aniaya itu karena kejahatan. Tapi karena kebenaran. Berbahagialah engkau jika dianiaya dan dinistakan karena engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Itu patut berbahagia. Kalau rumah seseorang dirobohkan orang karena memelihara begu ganjang, jangan dia berbahagia. Aku berbahagia karena aku dianiaya di kampung ini. Ya iya, karena kamu memelihara begu ganjang, maka sekampung datang rombongan membakar rumahmu. Kalau yang begitu, panggilan kepadanya lah bertobatlah. Nanti secara bertahap Tuhan memulihkan. Kemudian kamu masih bisa berbahagia. Amin. Sebab tidak ada kata putus asa di hadapan Tuhan. Seberapa besar pun dosa kita, anugerah Allah menantikan kita. Katakan amin. Tapi kalau giliran kita sekarang dianiaya karena kebenaran kita, diejek orang, dihina orang karena kita benar, berbahagialah. Orang berbahagia kira-kira membalas enggak? Enggak lagi, orang udah bahagia. Jadi kalau kita hidupnya benar, percayalah, jalan-jalan sukar yang kita hadapi adalah jalan-jalan kebahagiaan. Tangga-tangga untuk kita dipromosikan oleh Tuhan. Katakan amin. Kita baca dulu satu ayat, 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Katakanlah, karena Kristen kita dipersulit, karena Kristen kita dihindari, karena Kristen kita tidak mendapatkan porsi jabatan misalnya. Sebetulnya kemampuan kita ada, ijazah kita ada, pengalaman kita ada, tampang juga ada, prestasi juga ada. Harusnya kita udah cocok di situ, tapi gara-gara agama kita, karena keyakinan kita tidak mendapatkan itu, maka berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh Allah ada padamu. Amin. Nah ya, jadi artinya sangat jelas, jika kita dipersulit oleh karena iman, dibenci karena hidup benar, dan meskipun dinista tetap hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, kita baca Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, apa katanya? Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah
yang mempunyai kerajaan surga. Ini pun hati-hati ya. Yang dikatakan orang-orang seperti itulah. Ada kata seperti. Nggak dikatakan orang-orang itulah. Beda nggak? Kalau orang-orang itulah berarti setiap anak kecil punya kerajaan surga. Kalau begitu mari kita berpuasa terus supaya pendek badan kita. Kecil, kerempeng supaya menjadi pemilik. Enggak begitu. Enggak otomatis setiap anak kecil juga. Yang dimaksud di sini seperti anak kecil. Berarti meskipun badan kita besar dan tinggi, usia kita sudah tua, kita harus menyadari diri kita meniru anak kecil. Belajar dari anak kecil menjadi seperti anak kecil. Sama-sama katakan menjadi seperti anak kecil. Bukan menjadi anak kecil. Apa yang kita bisa pelajari dari anak kecil? Buang segala hal sifat buruk dari anak kecil, konsentrasi kepada hal-hal yang patut kita pelajari. Amin. Antara lain, anak kecil adalah orang yang bergantung kepada orang tuanya. Bergantung kepada orang tuanya. Bergantung. Jadi kita pun harusnya seperti anak kecil, hidup ini bergantung kepada Tuhan Yesus. Bergantung artinya percaya pol. Adakah anak kita yang kecil umur 2 tahun stres gara-gara corona? Stres karena uang sekolah? Enggak ada. Jadilah seperti itu. Coba kita lihat anak kecil itu. Saya pernah naik pesawat membawa si Rafael masih bayi. Kami berdua pergi ke Malang. Mau mendarat di kota Malang. Kota Malang itu kota gunung. Rupanya ada badai. Ada badai. Lalu pesawat kami mutar-mutar di atas terus. Dan beberapa kali gitu, namanya turbulensi. Dan jantung saya seperti copot. Tapi kulihat anakku di gendonganku tidur nyenyak, gak terganggu. Sedangkan saya matilah, udah gitu. Saya belajar di situ, jadilah seperti anak kecil. Biarpun badai datang, tidur nyenyak. Artinya tidak dikhawatirkan. Jadilah kita seperti anak kecil. Bukan terus pakai kompeng, bukan. Bukan belajar pakai kompeng sekarang, bukan. Belajar hal yang baik. Anak kecil itu percaya sama orang tuanya. Kemarin saya hadiri suatu pertemuan ibadah. Harusnya saya berkhotbah tapi terjadi kesilapan di panitia di situ sehingga 2 datang pendeta. Udah kami sepakati di situ yang khotbah gitu. Saya duduk sebagai jemaat dan khotbahnya itu hal kekhawatiran. Wow. Kita diajari supaya jangan khawatir. Mari kita lihat sejenak. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan juga khawatir akan uang, rumah, jodoh, pulsa handphone, pakai data. Tidak usah khawatir, amin. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Percayalah, seperti anak kecil kita sama Tuhan. Maka tiap hari kita tetap makan nasi, minum air aqua, amin. Minum air gitu. Enggak terus berubah kita. Wah, karena corona kita sekarang makan batu kerikil. Minumnya pun air kubangan, enggak gitu. Normal. Katakan sama-sama, makan kami besok ada. Amin. Besok kan belum kita jalani kan? Tapi percaya besok ada. Amin. Cuman besok berdoa lagi. Sebab Yesus berkata, berdoa itu, berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Jangan kita berdoa, Tuhan berikan kami makanan secukupnya setahun ini. Jangan sekali setahun berdoa maksudnya. Setiap hari, amin. Tiap hari itu tadi. Orang yang memposisikan diri bergantung kepada Tuhan. Tiap hari aku butuh suapan dari Tuhan. Segenggam nasi dari Tuhan. Segenggam makanan pun kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, jadi seperti anak kecil. Percaya penuh pada pemeliharaan orang tuanya. Percaya penuh pada pemeliharaan Bapa.
Ayat tadi berkata, lihatlah burung di udara yang tidak menabur dan tidak memintal, namun diberikan makan oleh Bapa di surga. Konon kita lagi bukan burung, lebih dari burung kita ini. Yesus tidak mati bagi seekor burung merak atau burung raja wali. Yesus mati bagi kita. Apa iya dibiarkannya kita merana tidak makan? Enggak. Kalau sampai kita mengalami kekhawatiran dan mengalami hal yang pahit, kita baca ayat sebelumnya dari tadi. Mari kita baca. Matius 6 ayat 24. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Repot juga ya kalau dua tuan ya. Itu sebabnya pasangan suami istri diharapkan segera sesudah menikah keluar dari rumah orang tuanya atau mertuanya. Manjai bahasa Batak. Sebab nanti dua tuan di situ repot itu. Repot. Dua supir. Coba kalau dua supir Pak, gimana? Itu sebabnya beberapa kali istri saya tegur, udah biarkan aja, percaya saja. Kadang-kadang dia mau menyetir saya, Pak belok kiri, belok kanan katanya. Udah tahu aku duanya belokan, aku bilang kiri atau kanan. Gak usah ada banyak supir di situ. Amin. Penasehat boleh ada. Amin. Penasehat, jangan jadi supir. Ya, kita baca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan atau tidak setia kepada yang lain. Sama-sama kita baca. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kemudian ayat berikutnya, aku berkata kepadamu, janganlah kamu. Berarti kenapa orang khawatir? Karena mendua hati. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan Allah, tidak kepada Mammon, tidak kepada dunia ini, kita akan bisa bebas dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu datang menggoda, tapi kita bisa menghalaunya dari pikiran kita. Kita lanjut kembali kepada anak kecil tadi. Sifat seperti apa lagi yang bisa kita pelajari dari anak kecil? Mereka adalah orang pada generasi yang sedang dibentuk. Bentuk tubuhnya makin tinggi, makin besar. Ketika mulai beranjak remaja, suaranya mulai berubah. Kalau laki-laki menjadi seperti bas, mulai ada pertumbuhan, ada perkembangan. Pokoknya mereka anak-anak kecil itu adalah masa-masa di mana mereka berubah, berkembang. Maka biarpun kita sudah tua, tetaplah kita bertumbuh. Amin. Bertumbuh, bertumbuh, terus diubahkan. Hari demi hari diubahkan, dibentuk oleh Tuhan. Kalau sebuah sifat kita telah membuat kita mengalami kesukaran dalam hidup kita, berubah. Jangan dipertahankan. Udah begini sifatku dari kecil. Udah begini watakku dari kecil. Aku begini pun bukan mauku. Jadi maksudnya Tuhan membuatmu keras kepala. Semua sifat bisa diubah, amin. Sama-sama dikatakan, semua sifat bisa diubah. Sedangkan wajah haji bisa diubah, operasi plastik, apalagi sifat. Itu kuasanya pada kita, mau atau tidak? Mau atau tidak? Kita harus seperti anak kecil, dibentuk, berubah. Jangan kita berkata, udah begini aku dari dulu, udahlah. Ada orang tua berkata, kalian anak-anak rajinlah ke gereja. Bapak katanya, udah kalau bapak udahlah katanya. Jangan, kamu juga harus ke gereja. Kamu juga mencari Tuhan. Apalagi dari kecil, mereka mudah berdamai. Betul apa betul? Tapi kalau orang tua udah sakit hati, bisa bertahun-tahun. Seperti dulu saya bilang, SMS kawannya itu yang menyakitkan hati disimpan dan dilestarikan. Waktu dia beli handphone baru, dia ngomong sama penjual handphone, tolong SMS ini dipindahkan ke handphone baru katanya. Udah 5 kali ganti handphone, SMS tahun 89 tetap dilestarikan. Udah 20 kali ganti handphone, tetap SMS itu. Memang pukimak kau. Nah itu disimpan terus. Itu disimpan terus, dibaca ulang. Ini sebagai bukti nanti di pengadilan akhir, pikir dia kali gitu. Udahlah, hal yang buruk buang. Rumah kita pun harus ada program membuang sampah, amin. Coba, kalau satu hari kita nggak buang sampah di rumah, udah nggak nyaman. 2 hari,
3 hari, seminggu, semua di situ, kulit bawang di situ, potongan tomat busuk di situ, kardus Indomie di situ, beli kulkas, kardus kulkas pun di situ, beli handphone, kardus handphone pun di situ, semua di rumah. Dengan prinsip hidup, apa yang masuk ke rumah ini dilarang keluar. Nah, kira-kira rumah kita jadi apa? Wow. Sedangkan gudang sampah pun harus dibuang sampahnya. Amin. Betul apa betul? Gudang sampah pun harus dibuang sampahnya. Konon pula kita membiarkan sampah-sampah di hati kita. Sampah-sampah kebencian. Sampah-sampah sakit hati. Sampah-sampah kesombongan. Sampah. Jangan banggakan sampah. Jangan bangga. Apa yang kau banggakan dalam hidupmu? Mampu sakit hati 23 tahun. Aduh. Janganlah kebanggaan kita begitu. Kita harus mau berdamai. Amin. Sama-sama katakan berdamai. Ada orang loh sama orang mati pun gak mau damai. Iya, gak mau damai. Ayo ziarah ke orang tua. Enggak ikut dia, ziarah aja gak ikut. Udah mati. Aduh. Ini adanya warisan kita dari orang tua kita dulu. Ini bagian. Enggak mau aku katanya. Warisan tak mau. Wah, ajar betul. Udah mau mati pun gak mau berdamai. Kita harus bisa berdamai. Siapa sih yang sudah sempurna? Setiap orang berhak salah. Amin. Cuman ada nanti tawaran dari Tuhan. Mari, ampunilah supaya kau juga aku ampuni. Sama-sama katakan saya mau berdamai. Berdamai. Kita pun ingin kok diterima orang atas kesalahan kita di masa lalu. Sebaliknya kita pun bisa menerima orang dengan kesalahannya. Amin. Walau tentu itu juga membuat kita lebih waspada. Sebab ada orang katakan belajar dari pengalaman. Kalau udah 2 kali pula ditipu uangmu, tetap mau pinjamkan sama dia. Ya jangan, hati-hati. Tapi dia, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Utangnya belum bayar. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Harus gitu. Jangan udah utangnya nggak bayar, matilah kau. Apalah mati banyak kok. Jadi kalau mati siapa yang bayar? Kan rugi kan? Udah kita dihakimi dengan perkataan kita, uang kita nggak kembali. Jadi makin tidak dibayar utangnya, maka kita harus bernyanyi, panjang umurmu, panjang umurmu, panjang umurmu serta mulia supaya bayar. Amin. Jangan matilah kau, kalau mati betul lah. Hapuslah sudah. Nah, kita harus mau berdamai. Amin. Berdamai dengan Belanda, makanya ada hubungan diplomatik kita. Berdamai dengan Jepang. Jangan terus, mereka pernah menjajah kami. Enggak bisa begitu. Kadang-kadang orang tua, jangan ya. Jangan kau ambil baru X. Hanya karena pernah cintanya ditolak baru X ini, anaknya pun dilarang mengambil baru X. Salah apa si Tuti baru X tadi? Yang dulu kan bersalah hanya si Tini baru X. Si Tuti kan gak ikut-ikutan harusnya. Belum lagi Joyce, Angel. Ada lagi Anggo Parkutai, jangan katanya. Wah, terus kena semua Parkutai Sidamanik. Emangnya aku kemana? Jangan terus bilang Anggo Par Sidamanik menang target katanya. Enak aja. Ini orang Sidamanik, duta Kristus. Ada amin? Nah, harus mau berdamai. Betul pernah kita sakit hati, betul. Seperti anak kecil baru bertengkar udah bagi kue. Iya kan? Penekanannya adalah kalau kita mau menjadi empunya kerjaan surga, kita harus meniru sifat baik dari anak kecil. Amin. Enggak bisa enggak. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kerajaan surga mengundang semua orang di sepanjang zaman di segala tempat untuk berbagian di dalamnya. Kristus datang untuk memberikan jalan kepada setiap orang yang mau berbagian dalam kerajaan surga itu. Tetapi orang yang masuk kerajaan surga yang telah ditebus oleh Kristus mestilah memiliki tanda-tanda seperti telah kami dengarkan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami memposisikan diri kami layaknya orang miskin di hadapan Allah,
Hidup kami bergantung kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan menjadi seorang yang hidup benar, sekalipun dianiaya, sekalipun mengalami ketidakadilan, tetap hidup benar di hadapan Allah. Dan ajarlah kami, bentuklah kami menjadi seperti anak kecil, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Bagi Tuhanlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita yang seperjamuan kudus ini tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini kami beroleh anugerah-Mu lagi untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami yang mengikutinya di gereja dan beberapa saudara kami yang mengikutinya secara relay di rumah mereka melalui tayangan di YouTube ini. Tuhan berkati juga persekutuan kami ini walau kami berbeda tempat dan dipisahkan oleh jarak. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap roti dan minum yang kami akan terima ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita ambil saat teduh merenungkan diri kita di hadapan Tuhan sejenak. Memeriksa hati kita. Apakah kita percaya? Benar-benar percaya? Apakah ada sesuatu yang harus kita bereskan? Ungkapkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarlah kami Tuhan dilayakkan, dikuduskan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini yang sudah berberes-beres di hadapan Allah. Mari kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang menguduskan perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, kata Paulus. Kuteruskan kepadamu, kulayankan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat ini memberikan landasan bagi kita. Perjamuan kudus adalah ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki kita mengikuti perjamuan kudus. Apakah engkau percaya Kristus adalah juru selamat kita? Dia telah mati, telah menderita untuk menanggung dosa, menanggung hukuman dosa, menanggung penderitaan, dan juga memikul segala beban kita. Juga sakit penyakit kita, kelemahan-kelemahan kita telah diselesaikannya di atas kayu salib. Apakah engkau percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Yesus Kristus adalah Tuhan. Makan dengan iman. Inilah tubuh Kristus yang ajaib. Inilah roti yang turun dari surga. Kita makan dengan iman. Sambil mengingat perbuatan Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang menguduskannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Inilah cawan perjanjian yang baru, menggenapi cawan perjanjian lama, yaitu darah binatang yang hanyalah merupakan gambaran, merupakan petunjuk, merupakan bayang-bayang yang akan digenapi oleh Kristus mati di kayu salib dengan darahnya tertumpah dan tercurah. Apakah saudara percaya Yesus Kristus benar-benar disalibkan?
benar-benar dihukum mati. Darahnya menetes dan mengucur sampai habis, sampai ia menyerahkan nyawanya. Semuanya itulah karena kasihnya kepada kita, untuk menguduskan kita, supaya hukuman Allah nyata, keadilan Allah nyata, bahwa upah dosa adalah maut. Kristus menelan maut itu di atas kayu salib. Apakah saudara percaya darahnya menguduskanmu, menyembuhkanmu, menjadikanmu mulia? Yang percaya dengan iman inilah cawan perjanjian baru. Minumlah dengan iman darah Yesus Kristus yang ajaib. Di dunia ini terdapat suatu potret atau fenomena raja menuntut rakyatnya berkorban bagi dia. Ibaratnya bermain catur. Seluruh pion dan perangkat-perangkat catur itu dikorbankan untuk melindungi raja. Itulah filosofi dunia ini. Tetapi Kristus berbeda. Dialah sang raja, tapi dialah yang mati bagi kita. Dialah pahlawan yang menderita bagi kita. Dia yang berkorban bagi kita. Berbeda. Kristus beda. Engkau lain. Tak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Mengampuni kami orang berdosa. Kalau dunia saja memilih jeruk, akan memilih yang terbaik dari kawanan atau keranjang jeruk itu. Dunia memilih yang terbaik. Tetapi kami dipilih oleh Allah bukan karena baik, bukan karena pantas, bukan karena telah memenuhi syarat, bukan karena telah suci lahir dan batin, bukan karena kami lebih baik daripada orang-orang lain. Kalau kami dipilih dari antara segala bangsa, ini adalah karena kasih Tuhan yang memang beda dari dunia ini. Dia telah berkorban bagi kami, dan karena itu kami mau menaklukkan diri kami kepadamu. Engkau benar-benar Raja, real King, Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Terpujilah Dia di sorga dan terpujilah Dia di bumi. Terpujilah Dia di dunia malaikat dan di dunia manusia untuk sepanjang masa. Kami kagum kepada Tuhan Yesus. Kami hormat kepadanya. Kami mengakui tidak ada Allah seperti Engkau. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih atas firman-Mu. Berterima kasih atas persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Bagimulah hormat, bagimulah puji-pujian, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudaraku, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Kau berikan pada kami Tuhan. Kami menikmati di dalam minggu ini Tuhan. Tuhan, banyak yang Kau berikan kepada kami Tuhan, tapi kami tidak banyak berbuat kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan kami. Ajari kami Tuhan dan lebih dekat kepadamu Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Jadikan kami jadi anak-anak Tuhan yang tahu mengasihi sesama kami Tuhan. Tuhan, kami juga telah mengadakan perjamuan kudus di tempat ini Tuhan. Kau telah rela Tuhan mengorbankan segala jiwa dan ragamu kepada kami Tuhan. Tapi kami Tuhan terkadang tidak mau mengorbankan diri kepadamu Tuhan, bahkan menyangkal firman-Mu Tuhan.
Ajari kami di dalam itu Tuhan, supaya kami lebih mengetahui akan kasih-Mu Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Gembala kami, Pak Batir Damanik Tuhan. Berkati Bapak ini Tuhan, berkati keluarganya, berkati segala usahanya Tuhan, supaya kami lebih dapat membesarkan dan memuliakan nama-Mu di sini Tuhan. Tuhan, atas pemberian-Mu kekayaan kami untuk 1 minggu ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Urapi tangan-tangan kami yang memberi Tuhan, supaya kami dapat membesarkan dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Penebus kami. Haleluya. Amin. Kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Kita pujikan satu pujian, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, kami rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, kami adalah bait suci-Mu ya Tuhan. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, Semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Puji nama Tuhan, Shalom. Pengumuman bagi kita, minggu depan kita masuk tetap sama pukul 10:30. Bapak Ibu, nanti di hari Sabtu juga kita ada doa untuk pengerja bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan juga boleh hadir di gereja ini. Nanti pukul 5, nanti selesai sekitar pukul 6. Lalu nanti kami muda-mudi remaja di gereja ini sudah mulai buat ibadah supaya ada regenerasi, sehingga nanti semakin hari semakin dewasa, semakin takut akan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kau jadikan aku Tuhan, mezbah doa-Mu, mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih.
kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ibadah kami hari ini Tuhan telah berlangsung dengan sangat indah Tuhan. Kami mengalami berkat yang daripada Tuhan. Bagaimana kami mendengarkan firman-Mu yang menegur hati kami, yang membawa kami dalam pembaharuan pemikiran, sehingga kami makin mendekat dan mengenal kepada Kristus. Kami juga telah menerima dan seperjamuan dengan Allah Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah, buat daging-Mu yang tercambuk bagi kami. Pengorbanan Tuhan teramat besar kepada kami. Tuhan, tak dapat kami membalas kasih setia-Mu. Kami hanya mampu untuk beribadah dan setia kepada Tuhan. Kami hanya mau mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan Engkau mendapati kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Engkau melimpahkan kasih karunia kepada kami, sehingga Tuhan kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang menonton kami, Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan balaskan berlipat kali ganda tenaga, kekuatan, kemampuan Tuhan tambah-tambahkan, sehingga di hari-hari depan pelayanan kami lebih baik, lebih maju, lebih indah, lebih energik dari hari ini. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Tiba saatnya Tuhan kami akan pulang, dan tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang daripada Allah. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita mulai hari ini esok. Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Bagi saudara yang sudah diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya.